Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatkil Azzatunisa, Arum Sekardiananda Putri, dan Safira Yasmin Anggraini. Kali ini kami akan membahas tentang kurikulum 1947. Kira-kira seperti apa sih gambaran kurikulum pada tahun 1947? Simak videonya baik-baik ya. Poin-poin yang akan kami bahas adalah inti kurikulum, ajaran kurikulum, metode pembelajaran, jenis sekolah, sistem evaluasi, dan yang terakhir kelemahan dan kelebihan. Inti kurikulum 1947 yaitu kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia, dikenal dengan istilah Clear Plan atau rencana pelajaran. Kurikulum ini berada di bawah kendali Suryadi Suryaningrat yang merupakan Menteri Pengajaran pada masa itu. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter dan masih terfokus pada ranah afektifnya. Ajaran kurikulum 1947. Kurikulum ini hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran serta jam pengajaran dan garis-garis besar pengajaran. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan jasmani dan kesenian. Ada 16 mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, dan lain-lainnya. Metode pembelajaran. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana, misalnya pompa, timbangan, manfaat besi berani, dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari. Misalnya, mengapa lokomotif diisi air dan kayu? Mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan kurikulum ini, yang pertama, dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan, karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Kedua, orientasi yang terdapat kurikulum 1947 lebih kepada ranah afektif, dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Ketiga, titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik, sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. Kelima, belum diterapkan di sekolah-sekolah, sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia, hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Kelebihan kurikulum ini yaitu 1. Mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Yang keempat,
disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup, serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jenis sekolah. Ini adalah jenis-jenis sekolah yang terdapat di kurikulum 1947. Pertama, pendidikan rendah. Kedua, pendidikan guru, lalu dilanjut dengan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi Republik, dan yang terakhir, pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem evaluasi kurikulum pada tahun 1947. Sistematikanya, pendidikan pada masa berlakunya kurikulum 1947 tidak dijelaskan secara rinci, karena pada implementasinya dilaksanakan pada tahun 1950. Evaluasi terhadap pencapaian struktur pendidikan lebih diarahkan pada ketentuan mengenai kelulusan seseorang dari suatu unit atau lembaga tertentu. Kualitas yang harus dikuasai oleh peserta didik juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional, sehingga alat evaluasinya tidak dikembangkan untuk mengumpulkan informasi mengenai pencapaian tujuan pendidikan. Sekian materi kurikulum 1947, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.